Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, muatan IPS. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bersama Miss Astih, belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ingat ya, sumber daya alam ada dua. Apa saja? Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, ada hewan dan tumbuhan. Nah, salah satu contoh sumber daya alam hewan yang dapat diperbarui adalah ada ayam. Anak-anak tahu ayam? Ya, ayam dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalkan kalian memanfaatkan daging ayam untuk bahan makanan. Telur juga demikian, bisa kalian manfaatkan untuk bahan makanan. Selain hewan, tumbuhan juga merupakan sumber daya alam. Misalkan kalian memanfaatkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Misalkan kalian memakan sayur kol, sayur hijau, ataupun sayur yang lainnya. Nah, sayur-sayuran yang kalian manfaatkan tersebut kalian dapatkan melalui suatu proses yang namanya melalui proses pertanian. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar terkait menganalisis kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dimanfaatkan untuk membantu proses kegiatan manusia. Nah, anak-anak harus ingat ya, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Maksudnya adalah dalam pemanfaatannya kalian tidak boleh boros dan harus selalu berusaha untuk memelihara dan juga melestarikannya. Ada beberapa contoh kegiatan manusia yang memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Misalkan yang pertama adalah kegiatan pertanian padi. Nah, anak-anak, dalam kegiatan pertanian padi itu akan menghasilkan beras yang kemudian akan diolah menjadi nasi dan kita makan setiap harinya ya. Nah, dalam kegiatan pertanian padi tersebut memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Misalkan matahari dan udara. Nah, matahari dan udara ini digunakan untuk pertumbuhan padi tersebut dan untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian ada air untuk mengairi sawah, kemudian tanah sebagai media tanam, dan pupuk itu didapatkan dari kotoran hewan. Nah, contoh yang kedua adalah kegiatan dalam proses pembuatan ikan asin. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam proses pembuatan ikan asin menggunakan berbagai sumber daya alam? Misalkan kayu. Kayu dimanfaatkan untuk sebagai bahan dalam pembuatan anyaman tempat untuk ikannya. Kemudian sinar matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan dan juga ada garam yang dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan. Contoh kegiatan yang ketiga adalah dalam proses pembuatan pakaian. Nah, dalam proses pembuatan pakaian juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Misalkan logam yang digunakan sebagai jarum jahit dalam menjahit pakaian ataupun untuk sebagai meja untuk menjahit. Selain itu bisa menggunakan kapas juga sumber daya alam lainnya yang kita manfaatkan. Nah, kapas ini diperoleh dari tanaman kapas. Nah, kapas ini dimanfaatkan untuk bahan baku dalam pembuatan kain dan juga benang. Dan yang terakhir ada plastik. Nah, plastik ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kancing baju. Yang keempat yaitu dalam kegiatan transportasi. Nah, anak-anak, dalam kegiatan transportasi memerlukan yang namanya alat-alat transportasi. Misalkan sepeda motor ataupun mobil. Nah, dalam pembuatan alat-alat transportasi tersebut memanfaatkan berbagai sumber daya alam, misalkan logam dan juga minyak bumi. Nah, logam dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan alat-alat transportasi. Misalkan mesin sepeda motor ataupun mesin mobil itu menggunakan logam. Selain itu, knalpot juga yang ada pada sepeda motor itu terbuat dari logam. Yang kedua adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan bahan bakar. Nah, yang terakhir yaitu dalam kegiatan pembuatan patung. Nah, dalam pembuatan patung memerlukan berbagai sumber daya alam. Misalkan ada tanah, kayu, maupun batu yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan patung. Nah, selain itu juga ada besi ataupun baja.
Nah, besi atau baja ini dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pahat. Nah, anak-anak, apakah sudah paham terkait materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi? Bu Guru ulangi sekali lagi ya. Jadi, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun bisa digunakan untuk membantu proses kegiatan manusia. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Bu Guru akan berikan tugas yang ada pada buku paket Bupena halaman 114. Di sana ada 5 buah soal atau 5 buah kegiatan yang nanti anak-anak lengkapi jawabannya di sana. Nah, anak-anak kerjakan di buku latihan dengan membuat tabel seperti pada buku paket Bupena tersebut ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Bu Guru harap semua tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!